Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa yaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul aliyul azim. Yang saya hormati para pengurus DKM Riyadul Abidin, ya. Kalau saya sebut masjidnya lagi menyalahi bahasa. DKM itu sudah Dewan Kemakmuran Masjid Riyadul Abidin, ya. DKM Riyadul Abidin, Ustadz Ahmad Zarkashi serta Bapak Adi Sulaiman dan para staf dan krunya, para orang tua, para asatidzah, hadirin hadirat rahimakumullah. Malam ini tidak terasa kita sudah masuk bulan Zulqa'dah. Ya, bulan Zulqa'dah. Kalau kemarin duluan tanggalan Masehinya, sekarang Hijriahnya lebih dahulu. Beda 2 hari. Jadi kalau sekarang tanggal 5, ini kita sudah masuk Zulqa'dah tanggal 7. Ya, bahkan mungkin masuk tanggal 8 karena pergantiannya berbeda. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan umur yang panjang dalam taat kepadanya. Mudahkan segala urusan kita, berikan kita rizki yang halal dan barokah, jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha. Orang-orang yang sakit di antara kita, semoga Allah berikan kesembuhan. Keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah, Allah lampahkan kubur mereka, Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau saya boleh bertanya, maukah mempunyai 2T? Mau nggak? Punya 2T mau nggak? Hah? 2T mau nggak? Punya 2T? Pasti konotasinya, wah 2 triliun, tapi iya kan begitu. Itu biasa. Karena di mindset manusia yang paling dekat itu adalah apa? Uang. JT, MT, kan begitu. Udah nggak ada lagi, udah mentok. Ya. Tapi malam ini kita membahas tentang 2T. Ya. Tapi bukan masalah uang. Lebih penting daripada uang, yaitu adalah takwa dan tawakal, begitu. Ya. Maka saya singkat 2T biar gampang, Pak. Ya, 2T. Mungkin pernah membaca ataupun pernah mendengar suatu ungkapan, saya ingin mengamalkan ayat 1000 dinar. Tuh, ayat 1000. Pernah, Pak? Pernah nggak mengamalkan ayat 1000 dinar? Pernah? Atau pernah mendengar apa sih ayat 1000 dinar? Siapa yang tahu ayat 1000 dinar? Hah? Itu cuma julukan, poyokan 1000 dinar. Saya awalnya, Ustadz, bagi saya amalan biar cepat kaya. Salah. Jangan amalan buat cepat kaya,
yang bagus itu amalan biar Allah berikan kita kecukupan. Nah, kalau cukup, insya Allah apa? Enak aja. Ya Pak, saya dari Depok ke Tebet karena waktu masih panjang, pengen makan bakso. Tuh, depan tukang bakso ada tukang gelas, tukang mangkok. Pakai belanja dulu lagi, pakai beli dulu. Pas begitu mau bayar, nggak mahal, cuma 200 ribuan. Duh, mana lagi? Begitu saya ngerogoh kantong, dompet saya ketinggalan di Depok. Coba, dompet ketinggalan di Depok tuh. Mau bilang nggak jadi sama tukang jualan, bagaimana? Itu yang satu udah masuk ke tukang bakso. Bagaimana dah? Saya tidak mau mengecewakan dua orang begitu. Akhirnya saya bilang, ya Allah gimana nih? Yakinkan dulu. Dompet ada di rumah apa kagak? Ada, kata Pak, cakep. Berarti kan emang betul-betul kagak punya duit dan tumben kagak megang uang sama sekali. Gitu. Akhirnya apa? Dah tungguin sini. Saya pergi ke ATM tanpa pakai kartu ATM tuh. Emang bisa. Nah, zaman sekarang udah canggih. Kiai juga ustadz harus tahu begitu. Untungnya nggak punya amplop, nggak punya dompet, pulsa ada. Yang repot udah dompet kagak kebawa, pulsa kagak ada, udah selesai udah. Mau gimana? Hah? Masih apa? Masih ada bantuan juga. Begitu buka aplikasi salah satu M-Banking, begitu kemudian saya masuk pakai menu saku, keluar tag, dapat ya secukupnya aja buat makan bakso, ame buat beli mangkok gelas begitu, nggak banyak, ambil 500 ribu selesai. Alhamdulillah. Kok bisa? Saya bilang Allah ada. Yang kedua, pulsa ada. Kalau pulsa kagak ada mah udah mati udah begitu. Lo mau kemana pulsa? Tetri nggak punya pulsa dia datang, nggak bisa juga Pak. Inilah yang dikatakan ketika kita bertawakal kepada Allah, nanti ada 2T itu sebut. Nah, kita akan bahas dan paparkan. Ya, alhamdulillah ini bisa kebeli, bakso bisa dimakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ayat 1000 dinar itu banyak sekali orang hanya sampai di lisan saja. Biasanya orang begitu. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in. Itu dalam surah apa? At-Tolak 2 dan 3. At-Tolak 2 dan 3. Saya bilang kalau cuman hanya sekedar dihafal itu sampai paling dapatnya apa? Pahala baca. Tapi bagaimana caranya Al-Quran yang kita baca itu mengalir di darah daging kita? Maka kita harus tahu artinya dulu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tuh. Ini kata Allah tuh. Allah yang menjamin. Wa may yattaqillaha, dan barang siapapun dia yattaqillaha, bertakwa kepada Allah. Coba Pak, apa definisi takwa? Apa definisinya? Karena biasanya jawaban orang tua sama yang muda beda. Kalau yang tua apa ya kira-kira? Nah, ini sering dengar khutbah Jumat. Takut kepada Allah, menjalankan perintahnya, takut larangan dan menjalankan perintah. Udah betul. Mungkin yang mudaan kata takut sama yang tua, begitu. Ya, itu sudah benar. Jadi takwa itu ringkasnya isinya antara 2 komponen.
Al khauf war roja. Khauf itu rasa takut, ya. Roja berharap. Kita baru tadi apa tuh? Sholat maghrib. Ada nggak dua unsur ini dalam diri kita perihal sholat kita? Ada nggak? Ada nggak dua unsur ini, takut dan berharap? Takutnya apa? Jangan-jangan apa? Sholat saya tidak diterima. Harapan, ya Allah mudah-mudahan jamaah saya tadi diterima. Al khauf wa roja. Jadi harus ada objeknya. Kepada siapa kita takut? Takut kepada siapa berarti? Yang benar. Ntar begitu giliran tanggal 25 Desember, ayo pakai baju seragam ono. Nggak ada takutnya, kan begitu. Berarti kan masih dipertanyakan. Ya, betul. Kalau takut kepada Allah, ya, mengalahkan takut kepada semua hambanya tuh, Pak. Itu. Ya, takut kepada Allah mengalahkan rasa takut kita kepada yang lain. Ya. Kita takut, Pak. Takut kepada Allah akan azabnya. Siapa yang kuat menerima azab Allah? Coba siapa? Jangankan di dunia, di akhirat 1/1000-nya, Pak. Rasa panas dunia itu 1/1000 daripada panasnya api neraka. Itu bayangkan, diterangkan bagaimana Allah menyiksa manusia yang tidak taat kepadanya. Remuk, hancur, lebur semua sekujur tubuhnya Allah kembalikan lagi. Begitu lagi, kembalikan lagi, begitu lagi, utuh lagi, kembalikan, siksa lagi, terus. Sampai kalau kata orang bikin tahu diperes, sampai udah habis sarinya, udah habis, udah nggak bisa lagi. Kan biasa kan ada tuh udah nggak bisa lagi, udah nggak dipakai udah. Lah kalau masih terus-terusan bisa dipakai enak, nggak banyak modal. Kedelainya kita kan begitu. Habis, Pak, habis-habisan. Itu luar biasa sakitnya. Bayangkan siapa yang kuat menerima siksanya Allah di yaumil qiyamah nanti. Itu paling ringan. Orang itu disuruh berdiri di atas timah yang panas yang sedang mendidih. Itu kakinya yang dicelup sampai ubun-ubun hancur semua, Pak. Mendidih. Nah, itulah perasaan takut. Khaufnya ya, rasa takutnya itu rasa rojanya, yang kedua adalah roja, mengharap, ya Allah kayaknya saya nggak mampu kalau seandainya masuk ke neraka, pengen masuk surga tapi amalan saya pas-pasan, ya Allah bagaimana ini, tapi pengen, biarin dah orang-orang di tengah, saya di emperan nggak apa-apa, yang penting emperan surga nggak punya emperan, Pak. Surga bentuknya hutan begitu. Iya, Pak. Luar biasa. Inilah setiap kali kita berdoa, beramal, tanamkan dua ini, perasaan rasa takut dan harapan. Ya Allah, mudah-mudahan Kau terima, ya Allah. Masukin kotak amal, ya Allah, mudah-mudahan Kau terima. Maka kalau sudah ada perasaan di situ, sirna semuanya tuh yang namanya untuk minta dipuji oleh orang lain, gitu loh, Pak. Untuk minta disebut oleh orang lain, untuk minta orang lain tahu akan kebaikan kita, itu nggak ada apa-apanya. Sudah hilang sirna semuanya. Maka tanamkan dua sifat ini agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Keuntungan orang yang bertakwa dalam surah At-Talaq itu apa?
Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tuh. Coba saya tanya, siapa yang hidupnya di dunia ini nggak punya permasalahan? Ada? Melek mata kita masalah. Contohnya bagi orang yang pakai kacamata, tidur dia lupa taruh kacamatanya. Begitu bangun, yang dicari kacamatanya. Lah habis handphone yang dibuka. Cari kemana tuh? Itu masalah, Pak. Masalah itu, jangan dikira nggak masalah. Masalah. Semua orang hidup di dunia ini hidup dari masalah ke masalah. Jangan pernah kita membayangkan hidup di dunia tanpa masalah. Apa dikira orang yang kaya tidak punya masalah? Banyak. Oh, kali dia yang miskin gak punya masalah? Lebih banyak. Lebih banyak, Pak. Cuman beda masalahnya. Oh, Ustadz tuh kayaknya senang aja, kayaknya gak punya masalah. Ini kalau misalnya dibuka kalah stroke Indomaret, Pak, panjangnya gitu kan. Kalau itu kan. Tapi yang membedakan antara satu dengan yang lainnya adalah tenangnya dia menghadapi masalah. Bang, ngapain? Kayak orang-orang pe bang, kita jalan-jalan bang, healing bang, healing kata begitu. Healing, gitu. Mana kayak bang paling kagak ke sono kak beda bang, mancing kita bang, ya Allah mancing aja kagak, gitu. Mancingnya mah bayar ikannya mah gampang, embel-embelnya punya kudu punya duit 300.000. Tar anak belum minta jajan ini ngopi dan sebagainya, udah gitu pakai bawa oleh-oleh lagi kan begitu. Tuh masalah nggak? Masalah, Pak. Masalah. Jangan pernah kita hidup ini akan selesai masalah kita. Kadang masalah itu udah selesai, ada lagi masalah yang lain, baru kelar, baru banget kelar ini timbul lagi masalah. Memang orang hidup itu untuk diberikan masalah, tuh Pak. Tapi bagi orang yang bertakwa, yaj'allahu makhrajatu. Allah jadikan di setiap kesulitannya, permasalahannya ada solusi. Cepat akan mendapatkan solusinya tuh. Begitu Pak. Mau masalah ekonomi, mau masalah keluarga, masalah bisnis, tanamkan dalam diri kita Allah adalah solusinya. Coba bayangkan Pak, kita punya utang nih, minta lunasin nama Allah. Ya Allah, lu lunasi utang kita. Malaikat nggak usil Pak. Nah, lu yang bikin utang, tahu lu nggak usil. Malaikat nggak ngusil Pak. Ntar minta dilunasin. Emang Allah punya bank? Pak, kalau sudah cara Allah, skenario Allah, jangan pernah ikut campur, dah titik. Serahin aja sama Allah. Ntar caranya itu begitu. Ada orang mempunyai masalah, maaf, nikah belum mempunyai keturunan. Dilihat tetangganya digampang banget, baru lahiran lagi begitu. Ini 2 tahun belum, 3 tahun belum, 4 tahun belum, upaya ini, upaya itu dan sebagainya, beluman juga begitu. Itu. Akhirnya apa? Oh ternyata masalahnya ada di satu hal misalnya. Dapat begitu. Jadi Pak, jangan pernah mengeluh. Karena setiap orang pasti ada jangankan kita Pak, Nabi itu juga dalam berdakwah dapat masalah. Cuman bedanya orang yang bertakwa selalu ada itu jaminan dari Allah. Yaj'allahu makhrajah tuh. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki. Ingat loh Pak, rizki dalam hal ini bukan sebatas duit. Rizki di sini
Allah tetapkan iman Islamnya, itu yang paling tinggi Pak. Kemudian Allah berikan selalu orang ada tetangga yang kena COVID, dia kagak kena COVID, kan namanya apa? Rizki bukan? Padahal diapit, sono COVID, sini COVID, ya kan? Yang belakang David kan begitu. Nah orang apa namanya? Orang Padang Pak. Nah, David namanya Pak begitu. Itu. Yang ini Cina COVID, ini COVID, yang belakang David kan begitu. Dia kagak dikelilingin ama COVID tapi kagak kena. Tuh. Ada lagi apa? Duduk di saung bertigaan begitu. Ambrol. Ya, padahal jatuhnya bareng-bareng. Kenapa yang selamat? Atau orang kan begitu. Itulah yang dinamakan kemungkinan satu. Takwanya lebih tinggi daripada yang lain. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak ada yang kita disangka-sangka. Apalagi urusan duit, Pak. Udah dah. Kalau udah urusan duit ame Allah, kelar udah. Enggak ada yang bisa mampu menandinginya. Betul gak? Siapa yang bisa ngebalas 10 kali lipat? Ada. Ayo kalau manusia ada yang bisa, saya taruh di saya sini. Sekarang juga kan begitu. Kasih 1 juta, balas ayo 10 juta. Ada gak? Kalau ada ayo saya transfer sekarang Pak. Emang lagi butuh duit buat beli semen kan begitu Pak. Gak ada. Borok-borok 700 kali lipat. Borok-borok unlimited. Tuh nulis cek sendiri. Ada gak manusia? Jarang. Bahkan mungkin 1 juta satu Pak. Tapi kata Allah apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Luar biasa Pak. Itulah Allah. Ustadz, bagaimana sih menanamkan itu? Ya tentunya awalnya itu adalah iman, naik lagi menjadi takwa muttaqin begitu. Nah, dalam derajat takwa itu memang beda-beda Pak, beda-beda. Kayak sholat begini, sholat nih, malam sholat tahajud gak? Sholat berapa rakaat? 2 rakaat. Ya udah jangan kata apa. Ini sholat tahajud gak? Sholat berapa rakaat? 4 rakaat. Udah jangan kata apa. Jangan pernah memaksakan apa? Ketakwaan kita kepada orang lain. Dia kagak sholat duha, nggak sholat tahajud, udah jangan kata apa. Yang penting masih mau sholat fardu begitu Pak. Gitu loh. Ya saya kan memang ya beginilah. Cuman bisanya sholat fardu. Wassalamualaikum warahmatullahi pulang duluan. Emang cuma segitunya. Emang segitunya udah jangan dikata apa. Kenapa? Karena sesungguhnya ketakwaan orang itu beda Pak. Jadi nggak berantem kita. Kudu 8 rakaat, kudu begini, kudu begitu. Nggak selesai masalah Pak. Akhirnya persatuan dan kesatuan kita terus rapuh Pak. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu satu. T yang pertama. T yang kedua, wa may yatawakkal 'alallah. Dan barang siapa yang bertawakal. Apa tawakal? Nah, apa tawakal nih tawakalnya? Tuh. Maka kalau ngaji tawakal pasti tidur. Mau nyandar begitu. Begitu. Coba. Saking kalau ini mah kagak gitu kan, ini enggak gitu kan. Orang tawakal, ngaji tawakal, saya mau tawakal gitu. Udah yang dengan Ustaz lagi cerita udah setar lama-lama 6 amina katanya. Tidur katanya. Emang dikira di dalam masjid kagak ada setan? Bejubel Pak. Bejubel. Ini yang kelihatan segini doang Pak, yang enggak kelihatan lebih banyak kan begitu. Ya. Itulah. Ya. Baik. Apalagi hari Jumat Pak gitu. Kasihan Pak kalau hari Jumat kasihan. Iya kasihan. Mestinya kita kasih pasangin di setiap sap itu pipa Pak, bolongin. Kayak di pemancingan gitu. Ntar buka gitu. Baik, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Tawakal itu artinya apa? Bersandar tuh, nempel.
Yang enak bersandar nempel. Kalau sandar begini gimana? Ya bukan nyender namanya. Nyender begini, nyender. Tawakal, tawakal Allah. Udah tawakal, serahkan kepada Allah. Maka jangan pernah bawa permasalahan apapun untuk saat kita tidur, Pak. Tuh saya kasih pesan, Pak. Punya masalah nih. Jangan pernah bawa masalah kita ke serem mimpinya, Pak. Coba entar malam punya masalah nih, hari ini ngapain yang pasal kita. Mau tidur kita begini. Besok gimana ya? Saya bilang, insya Allah ngimpinya nggak bagus. Udah kan diajarin, Pak, ngadap ke kanan, begitu kan? Ya Allah, aku letakkan punggungku ini di atas. Yang punya bantal, yang punya sarung ya udah ke atas sarung itu, ya Allah, gitu. Ya, ngomong aja, ya Allah, aku serahkan ini. Dan aku serahkan segala urusan ini kepadamu, ya Allah. Dan malaikat nggak ada usil, lo yang buat, lo nyerahin ke Allah, nggak ada, Pak. Udah, itu adalah kita bertawakal, berserah diri kepada Allah. Saya udah berusaha hari ini dagang, ya Allah. Saya udah berusaha hari ini minjem duit, ya Allah. Saya udah berusaha hari ini ikhtiar, ya Allah. Tapi hasilnya masih belum kelihatan. Sekarang aku serahkan kepadamu, ya Allah. Mudah-mudahan esok hari ada keberuntungan. Udah tidur. Insya Allah kalau orang yang tidurnya begitu ngorok, Pak, udah selesai. Pules, ya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Nah, ada kisah makna tawakal, pemaknaan dalam praktek tawakal ini antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Ini bisa kita ambil contoh, kita bagian yang mana nih? Jadi nggak usah pakai berantem besok-besok. Imam Syafi'i, Imam Malik, antara murid sama guru berdiskusi tentang bagaimana praktek dalam aplikasi tawakal. Kata Imam Malik, kalau tawakal ente kagak pergi, udah di situ aja. Tuh. Kata Imam Syafi'i kagak. Tawakal tapi harus dibarengi dengan ikhtiar. Tuh. Begitu, Pak. Wah, ini saya yang mana nih ya? Duduk aja di atas sejadah gitu kan. Ngapain? Baca handphone, WhatsApp gitu. Itu mah bukan tawakalnya dia. Versinya Imam Malik berzikir, Pak. Tetap dalam zikrullah tanpa harus ada kerjaan yang lain. Ya. Imam Syafi'i bilang enggak, harus tetap yang namanya ikhtiar, upaya kita, usaha kita agar supaya klop gitu. Outputnya dengan inputnya ini agar supaya klop. Nggak ketemu, Pak, nggak ketemu, tapi mereka nggak berantem. Kata Imam Syafi'i, guru saya permisi dulu ya. Iya dah, PI gitu. Syafi'i ya, PI dah, keluar dari cium tangan, keluar gitu. Pas begitu dia melihat itu nggak direncanakan, Pak. Dia bantuin petani anggur lagi panen. Namanya orang udah bantuin selesai, dia tadinya mau ke sono mau kelewat lagi, dibekelin, dikasih tentengan gegawan. Girang Imam Syafi'i, bukan girang lantaran dikasih anggur, ingin membuktikan bahwasanya pendapatnya lah yang benar. Tuh, buru-buru nggak jadi lanjutin perjalanan dia balik lagi, guru. Girang, saking girang, guru, apa yang saya bawakan? Nggak tahu, orang gurunya lagi khusyuk wirid. Akhirnya kata Imam Syafi'i, guru, iya Syafi'i, bener kan pendapat saya, guru? Coba kalau saya enggak jalan keluar dari tempat guru, saya enggak dapat makan anggur. Tuh, betul engkau Syafi'i, tapi pendapat saya enggak salah. Saya dari tadi masih zikir, kamu keluar saya zikir aja, datang juga tuh anggur, kan begitu, Pak. Hah? Loh,
Ngerti Pak? Itu namanya murid yang tahuin diri. Bukan, jangan giliran masalah aja curhat, giliran yang enak di sendirian begitu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kadang seringkali upaya kita itu, usaha kita itu melebihi daripada tawakal kita, bahkan takwa kita kepada Allah. Sombong kita Pak. Wah, pokoknya nih udah disiapin semuanya. Semua kalau yang ngobek dokumen sudah lengkap semua kan begitu. Yang ngobek Pak. Kalau yang dagang, ini dagangan udah siap semuanya. Nungguin dah dia. Enggak ada satupun orang yang tuh. Itu Pak, bayangkan, enggak ada satu orang pun yang menghampiri dia Pak. Yang ngobek, bawa-bawa nih. Wah, mudah-mudahan ya jalan dia keluar, nemuin kliennya. Iya Pak, nanti Pak ya. Enggak Pak, ini bisa ke notaris kan nih Pak. Kita tanda tangan kapan kita closing? Gua closing Pak. Mainannya closing mulu kan begitu. Akhirnya kagak, enggak, dia lupa itu. Lupa bertawakal kepada Allah. Begitu Pak. Maka 2T ini apabila kita tanamkan dan kita maknai betul-betul, hidup itu tenang saja, enak aja. Ustadz, ada tagihan buat gajian berapa? 26 juta. Ada, kirim. Dari mana itu duit? Nggak usah pakai tahu dah, mau pinjam kayak mau mana, yang penting ada, gitu aja udah. Ada. Ntar giliran buat gantinya dari mana? Ya Allah, lunasin hutang istana yatim ya Allah. Ada Pak, ada. Mau kata apa emang? Hidup itu nggak lepas daripada memberi dan diberi Pak. Memberi pinjaman dan meminjam. Hidup itu nggak lepas dari itu Pak. Betul nggak? Nah, itu yang membedakan itu. Kadang yang meminjamkan dia sombong, ya takabur, tuh makanya gitu kan, mangkeknya usaha yang lebih giat lagi gitu. Nih tuh yang gantu lagi yang giatan lagi nih tuh berapa ya? 10.000 gitu. 10.000 aja ngomel Pak. Itu tuh. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran Allah menjabarkan memberikan sifat orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk memohon maghfirah ampunan. Sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin, apalagi jannah, surga, jannatin arduhas samawati wal ard. Ard berarti lebar, luasnya antara langit dan bumi. Pokoknya kalau misalnya tukang ngukur BPN nggak bakalan bisa ngukur surga. Udah kayaknya kenapa orang BPN, tukang ngukur BPN kagak bisa ngukur surga? Karena dia nggak ada di surga Pak, adanya di neraka kan begitu. Nah dulunya dia main curang kan begitu. Nah gitu. Baik, arduhas samawati wal ard, itu surga yang segede itu untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Singkat kata, singkat cerita, singkat sifatnya dalam ayat itu, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang mampu menafkahkan, membelanjakan hartanya baik saat dia lapang maupun susah. Maka harus dihilangkan mindset kita, saya aja lagi perlu, lagi butuh, lagi susah, masa sih dimintain sodako? Jangan Pak, saya lagi susah begini dimintain dana korban begitu Pak. Kalau misalnya nggak kuat beli 1 ekor, ya beli tanduknya aja dah, tak patungan begitu. Kalau kagak kuat juga korban apa? Tenaga, datang pada waktu
pelaksanaan kurban, bantuin panitia. Kalau kagak ada tenaga, duduk aja, kasih kursi, doain, lihat, jangan pakai ngomong. Tuh, kayak pelatih deh. Kan tahu pelatih Pak? Kata yang nyincang, dia enak ngomong aja gitu. Ini Mbak di sana panitia kurban sebelah sana, sini mah kagak ada. Gitu. Kalau sini ada, kata Bang Mion, kata letak empal aja pakai untuk buntut sapi begitu. Gitu. Ya Pak. Jadi berkorbanlah ataupun luangkanlah pikiran kita, tenaga kita, harta kita, besar dikitnya itu ya memang sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jangan pernah saya masih miskin, masih susah, kayaknya belum saatnya saya memberi. Jangan pernah. Yakinlah dengan memberi kita akan apa? Kaya. Kita akan punya apa? Itu. Yunfikuna fis sarra wad-dharra. Coba lebih prioritas mana, lebih baik mana makomnya, orang kaya yang memberi dengan orang miskin yang memberi. Orang yang banyak duit yang memberi dengan orang yang miskin yang memberi, lebih bagus mana makomnya Pak? Kenapa? Masih mau memberi, padahal dia itu membutuhkan, tapi dia lebih mengutamakan. Baru mau nyuap begini, Pak 3 hari belum makan, saya mah udah 5 hari padahal kasih. Tuh, itu namanya mengutamakan. Ya dah nih. Itu makomnya lebih bagus Pak. Kalau orang kaya, orang banyak duit dia memberi, wajar Pak, biasa. Yang luar biasa, orang itu dia membutuhkan tapi diberikan juga kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kaziminal ghaiza. Apa kaziminal ghaiza? Orang yang mampu menahan amarahnya saat dia marah. Oh, ini mah kagak. Naik mobil senggol. Wah. Kayak orang di ituan Pak, di kondangan senggol bacok kan begitu, naik mobil Pak. Turun tepuk pukul gitu. Akhirnya bermasalah kan begitu. Apakah begitu? Enggak. Orang yang kuat itu kata Rasulullah bukan orang yang tidak pernah terkalahkan di medan pertarungan, enggak. Tapi orang yang kuat sesungguhnya adalah orang yang mampu menahan dirinya, khususnya saat dia emosi. Bagaimana sih orang marah Pak? Gimana orang marah? Kalau misalnya mukanya itu udah terkumpul darah, itulah mungkin pertahanan dia yang terakhir. Jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat begitu, udah biarin aja. Ntar kenapa? Peredaran darahnya itu nanti akan turun lagi. Makanya kalau marah sama pasangan, Bu, kalau marah sama bapaknya, jauh-jauh Bu. Bisa-bisa disampel Bu gitu. Udah jauh-jauh pisah dulu, ntar kalau tensi darahnya udah apa? Udah adem, udah turun, baru balik lagi begitu. Itu caranya. Ya, jauh dulu, berpisah dulu untuk supaya menetralisir tensi yang ada di dalam tubuh kita. Wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas. Apa afin? Orang yang mampu memberikan maaf kepada orang lain. Memberi maaf itu sifatnya mulia Pak. Tahu diri dia, berbuat salah dia, ya Allah Bang, minta maaf Bang ya. Adik pakai motor kagak bilang-bilang Bang, gua kira siapa kali begitu kan. Minta maaf Bang ya. Udah abang udah maafin tuh, bagus. Orang minta maaf kepada kita, kita sudah maafin. Ustadz mohon maaf Ustadz, saya jarang ketemu sama Ustadz, saya udah maafin. Gitu. Itu. Jadi memaafkan, selalu memaafkan, karena tidak mudah untuk memberikan maaf kepada orang lain. Apalagi kesalahan itu menusuk ke dalam hati. Contoh, dulu kita lagi bokek, lagi nggak punya duit, padahal minjem cuman 50.000 Pak, udah kagak dikasih, diceramahin lagi kan begitu.
itu pasti manusiawinya sakit hati. Teman baru habis dapat duit tahu tuh habis tuh duit gitu, apalagi habis nunjukin duit, kita pinjam 50.000 nggak dikasih, roda berputar ya, sebulan 2 bulan 3 bulan buras duitnya Pak, habis. Kembali yang punya duit siapa? Kita. Siapa lagi dia mau nolong? Saudara-saudaranya lagi pada kagak punya, datanglah ke kita. Mat, rahmat namanya, rahmat gitu. Mat, tidak ada yang bisa saya harapkan kecuali dirimu. Wah. Yang ono susah, ide susah. Ini BPKB siapa? Orang lain gue bawa gitu. Minjemin barang 500.000. Keinget kan, 500.000 dulu aja saya pinjam gocap aja kagak dapet, gopek lagi kan begitu. Kita lagi ada duitnya Pak. Disinilah orang-orang yang selalu membuka pintu maafnya, perdamaiannya untuk orang lain. Berapa? 500. Nggak usah pakai pinjam, aneh kasih buat ente. Tumben Mat. Yang dulu-dulu ente udah nggak usah dipikirkan. Semenjak saya melangkah dari situ, saya sudah memaafkan kesalahan kamu tuh. Itu orang, itu Pak teman, kalau misalnya kita dapetin yang begitu, kalau dia belum mati jangan dikuburin. Nah diomelin kita, orang masih hidup kuburin gitu. Ya, uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Saya rasa sampai di sini. Ya Pak ya. Sudah mau isya belum? Ya. Sudah. 3 menitan lagi Pak. Baca doa udah isya kan begitu. Allah yuhibbul muhsinin. Jadi konklusinya satu, milikilah 2T. Pertama takwa, yang kedua tawakal. Permasalahan tawakalnya mau ngikutin Imam Syafi'i boleh, mau mengikuti Imam Malik boleh. Saya nggak tanggung jawab. Kalau Imam Malik dia punya apa? Wiridanya kuat Pak. Ini mah kagak, baru baca qul huwallahu qul a'udzu birabbin nas begitu lamaan megang handphonenya begitu. Nungguin dah capek yang bawain sayur asam, kagak ada yang bawain. Imam Malik kuat zikirnya begitu loh Pak. Ya. Jadi kalau memang belum kuat ikutin guru, ikutin muridnya. Ini mah maunya saya mau ikutin gurunya aja dah, jangan ikutin muridnya dulu. Kecuali kalau udah kita kuat zikiran kita ya baru insya Allah ya. Mudah-mudahan dengan ini kita akan mendapatkan apa yang difirmankan Allah, waliman khaufa maqama rabbih jannatan. Surah apa Ustaz itu? Ar-Rahman. Waliman khaufa maqama rabbih jannatan. Maqama rabbih jannatan. Dan barang siapa yang takut dengan posisi Tuhannya, maka dia akan mendapatkan 2 surga. Kata Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun dan dalam kondisi apapun kamu berada. Mudah-mudahan dengan ini kita diberikan ketakwaan yang lebih dalam lagi, yang lebih banyak lagi, dan mudah-mudahan dengan tawakal kita kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala lebih menenangkan hidup kita, lebih memberikan keberkahan dalam hidup kita semua, sehingga kita menjalani hidup ini dengan nyaman, dengan nikmat, dengan tenang. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan pembacaan doa. الحمد للغفور للعزيز الغرور والفرد في الأمور وحماقة الهبور والصلاة الله دواما والسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدرة المرام للعرب والعجم
النجم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى الله أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول الله بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طاس صحبه والحمد لله في البدع والتناحي. Kita baca Fatihah sekali lagi ya untuk kader kita ini ada Ahmad Hafiz yang memang sekarang sudah nyantren, biasanya dia ikut ngaji di sini. Alhamdulillah sekarang dia sudah berada di Riyadul Jannah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak yang soleh dan bisa menjadi anak yang bisa bermanfaat untuk masjid ini, kampungnya, dan untuk bangsa dan agamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha assalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.